yang ada pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Di mana ini saya sebagai calon guru angkatan 10 diwajibkan untuk melakukan penyembasan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah tempat kita bertugas. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua di sini karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Nah, itu adalah Bapak fasilitator saya, Bapak Sukatno SPD, dan pengajar praktek saya yaitu Bapak Isnaini Saleh MTD. Nah, jadi yang ada di dalam modul 1.4 ini materi-materinya diantaranya adalah tentang perubahan paradigma pembelajaran, tentang disiplin positif, tentang nilai-nilai kebajikan universal, tentang kebutuhan dasar manusia, tentang perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Nah, jadi itu ada 8 konsep inti yang ada pada modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Kita mulai dari materi tentang perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma yang baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dimensi pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Di sini kita harus merubah paradigma dari stimulus respon ke posisi kontrol. Dimana menurut teori stimulus respon bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan menurut teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini adalah menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berkembang sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan selanjutnya orang lain bisa mempercaya
bahasa Latin, yang artinya adalah belajar. Nah, sebenarnya disiplin itu adalah artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang artinya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward dan juga tanpa ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini kita berupaya untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri tanpa adanya penghargaan atau pujian dan juga tanpa adanya ancaman ataupun hukuman atau punishment. Nah, ini sebuah paradigma baru karena selama ini kita memandang disiplin itu harus dengan hukuman dan juga harus dengan penghargaan. Karena kalau kita menitik beratkan pada hukuman dan penghargaan itu berarti ada faktor di luar yang diharapkannya, artinya itu adalah faktor ekstrinsik, sedangkan di dalam pemahaman disiplin positif itu sejauh mungkin ditiadakan adanya hukuman dan penghargaan karena mengutamakan faktor dalam diri atau faktor intrinsik, yaitu sebuah niat untuk memperbaiki diri. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan universal dari institusi pendidikan publik pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini juga nilai-nilai kebajikan universal: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini juga nilai-nilai kebajikan universal dapat dipercaya, jujur, pendengar yang aktif, tidak menunjukkan terbaik, memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya kita mempelajari kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup dalam survival. Di sini contohnya adalah kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Artinya itu adalah segala kebutuhan dasar kita yang harus kita penuhi atau kebutuhan primer. Selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, yaitu kebutuhan untuk menerima dan memberi kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom, yaitu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun, yaitu kebutuhan mencari kesenangan, bermain, dan tertawa bersama. Kemudian adalah kebutuhan akan kepuasan atau power, yaitu
kebutuhan untuk diakui, didengarkan, dan memiliki harga diri. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Selanjutnya adalah kita ke perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia ada terbagi dua. Yang ini adalah kita pertama dulu kita bahas di sini motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk menghindari ketidaknyamanan dari pihak lain. Nah, sedangkan ini adalah motivasi intrinsik dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita punya. Nah, diharapkan kita lebih menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa-siswa kita untuk penerapan disiplin positif ini. Artinya menghindari seminimal mungkin motivasi ekstrinsik tadi yang adanya hukuman dan penghargaan. Akan tetapi tentu ini tentunya bukan sebuah jalan yang mudah, karena selama ini kita sudah terbiasa melakukan penerapan disiplin dengan sebuah hukuman. Karena sudah sejak dulu tertanam, jadi kita tentunya ini bukan sesuatu yang mudah. Ini adalah sebuah paradigma baru tentang disiplin positif, di mana kita harus menyadarkan siswa kita, akan tetapi kesadaran dari dalam diri bahwa mereka itu betul-betul ingin berubah, ingin menjadi orang baik. Kita selanjutnya ke posisi kontrol dulu. Sebenarnya tanpa kita sadari dalam praktek kita dalam pembelajaran sehari-hari, kita sebenarnya sudah sering melakukan 5 posisi kontrol dulu ini. Nah, tetapi tentunya kita tidak tahu dia mulainya dari karena kita tidak tahu penggolongan 5 posisi kontrol dulu ini. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai pendukung. Yang kedua, posisi kontrol kita sebagai guru adalah membuat merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Nah, ini yang tingkatan paling tinggi adalah sebenarnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini contoh posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, kalau kita misalnya menyuruh ke siswa tersebut, ayo lari keliling lapangan 10 kali. Nah, maka di situ posisi kita adalah sebagai penghukum. Nah, seandainya kita berkata, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai, kita main ke mall. Nah, itu posisi kita sebagai guru adalah berada pada level sebagai teman. Nah, kemudian yang ini sama kasusnya, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, misalnya kita berkata seperti ini, kamu sudah berkali-kali diingatkan, kamu memang senang ya jika melihat ibu ditegur kepala sekolah. Nah, kalau begitu kira-kira posisi kontrol kita sebagai apa? Sebagai pembuat merasa bersalah. Karena di sini kan muridnya kita akan merasa bersalah. Oh, aku salah ya, merasa berdosa.
memiliki. Nah, selanjutnya, kalau kita berkata seperti ini, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Nah, maka di situ adalah posisi kita adalah sebagai pemantau. Nah, kalau yang ini posisi sebagai manajer, maka biasanya yang kita sampaikan adalah kamu sudah tahu kesalahanmu. Kalau begitu, sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Nah, situ seorang anak akan berpikir, daya kritisnya akan timbul untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya kita ke materi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, selama ini kan yang lebih familiar dengan kita adalah peraturan sekolah. Ya, kalau peraturan, karena memang sejak dulu kita belum lama ini saja mengenal istilah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dari dulu yang kita tahu dari sejak kita sekolah, ya peraturan kelas, peraturan sekolah. Terus apa bedanya antara keyakinan dengan peraturan? Kalau peraturan itu adalah berasal dari luar, misalnya kan peraturan sekolah, peraturan kelas, maka sudah disediakan oleh sekolah. Ini peraturannya tidak boleh terlambat tulisan, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh kita kerjaan tugas. Nah, di situ siswa-siswa tidak terlibat dalam membuat peraturan, tapi peraturan itu sudah ada di sekolah tersebut atau di kelas tersebut sudah ada. Jadi di situ para murid kita tidak merasa terlibat dalam membuat sebuah peraturan. Nah, bedakan dengan keyakinan kelas. Kita membuat sebuah keyakinan. Kita harus melibatkan siswa-siswa kita di kelas, sehingga dampaknya mereka akan merasa bahwa mereka terlibat dalam membuat sebuah keyakinan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas terlaksananya sebuah keyakinan tersebut, yang sebenarnya ini tujuannya sama, yaitu untuk membentuk sebuah kedisiplinan. Nah, jadi kalau keyakinan sekolah itu bersifat lebih abstrak, kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian juga dibuat dalam bentuk-bentuk kalimat positif. Misalnya tidak boleh makan dan minum pada saat jam pelajaran. Nah, itu kan kalimat apa itu? Positif atau negatif? Nah, itu ada kalimat negatif karena di depan katanya ada kata tidak boleh, maka diubah dalam bentuk kalimat positif menjadi makan dan minum pada saat istirahat di luar kelas misalnya. Kemudian ada lagi, tidak boleh datang terlambat. Nah, itu kalimat negatif. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif menjadi datanglah tepat waktu. Nah, kemudian keyakinan kelas juga sebaiknya idealnya tidak terlalu banyak, karena supaya mudah diingat. Kalau terlalu banyak nanti tidak mudah diingat dan mudah lupa. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kemudian semua warga kelas atau sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi. Sekarang kita ke materi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog atau percakapan yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini adalah segitiga restitusi adalah sebuah
cara untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada berbagai tahapan, yaitu ada tiga tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Dibuat berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini adalah contoh dialognya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah yang kedua dari segitiga restitusi, adalah tahap validasi tindakan yang salah. Yaitu berdasarkan prinsip setiap tindakan yang dilakukan murid pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini adalah contoh dialognya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah contoh dialognya. Nah, tahap terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan yang siswa percaya dan berubah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Ini adalah contoh dialognya. Apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah sebuah contoh penerapan segitiga restitusi. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Silakan diambil sekolah. Kamu tahu tidak kenapa mami dipanggil ke sini? Tahu dong. Kenapa? Karena saya sering datang terlambat ke sekolah. Karena mami sering datang terlambat ke sekolah. Menurut Andi, perbuatan sering datang terlambat ke sekolah itu apa salah? Salah. Iya. Memang perbuatan salah itu wajar. Akan tetapi perbuatan salah itu jangan kita lakukan terus-menerus, karena kita harus belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, akan tetapi perbuatan Andi datang terlambat di sekolah itu tentu ada alasannya, ada sebabnya kan? Ada kenapa sebabnya? Saya sering bergadang melihat ibu. Andi sering bergadang pada malam hari dan bermain HP sehingga tidurnya kemalaman. Juga bangunnya juga telat. Dia bangun. Andi perbuatan Andi itu membagikan kelas yang sudah kita sepakati bersama atau tidak? Melanggar keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang mana yang sudah Andi langgar? Disiplin. Artinya bahwa kita memiliki keyakinan bahwa kita harus
datang dan pulang tepat waktu. Bagaimana caranya supaya nantinya tidak datang terlambat lagi ke sekolah, tidak begadang lagi pada malam hari, sehingga bangunnya di awal dan datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Jadi dengan demikian artinya Andi bersedia untuk tidak datang terlambat lagi. Ya, sekarang Andi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapi oleh Andi. Kalau begitu, silakan Andi kembali ke kelasnya ya. Yang tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi, ada suatu bentuk dialog bagi kita yang memiliki permasalahan dan bisa nantinya kita terapkan dalam berbagai kasus yang terjadi di sekolah kita. Nah, demikian tadi ibu-ibu semua penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Ini tadi materinya adalah tentang segitiga restitusi, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, pembelajaran diferensiasi dan sebagainya. Nah, ibu-ibu, kiranya untuk hari ini kita cukupkan sharing kita. Mungkin nanti di lain waktu insya Allah kita akan berbagi lagi. Semoga kita nantinya menjadi guru yang lebih profesional, lebih baik, dan lebih kemampuan kita lebih meningkat. Demikian, mohon maaf seandainya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.